membahas mengenai mangrove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati. Video kali ini kita akan membahas mengenai mangrove. Adapun poin yang akan kita bahas pertama, apa itu mangrove? Yang kedua, jenis apa saja yang terdapat di tanaman pohon mangrove. Yang ketiga, fungsi mangrove. Yang keempat, potensinya sebagai ekowisata. Dan yang kelima, cara pelestarian hutan. Dari poin kelima tadi, kita akan menjelaskan satu persatu. Seperti apa sih penjelasannya? Berikut ini penjelasan mengenai hutan mangrove. Ekosistem mangrove merupakan suatu sistem di alam tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, dan di antara makhluk hidup itu sendiri. Terdapat pada wilayah pesisir terpengaruh pasang surut air laut dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas dan mampu tumbuh dalam perairan asing atau payau. Selanjutnya, mangrove didefinisikan sebagai komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Selanjutnya, flora ekosistem mangrove. Jenis tanaman yang ada di ekosistem mangrove dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, flora hutan mangrove mayor, flora hutan mangrove minor, dan asosiasi tanaman mangrove. Yang pertama, flora hutan mangrove mayor. Contoh flora yang masuk dalam kelompok ini adalah Candelia, Rhizopora, Bruguera, Avicennia, Cherryops, Lumnicera, Laguncularia, Soneratia, dan Nipa. Yang kedua, flora mangrove minor merupakan tanaman mangrove yang tidak memiliki kemampuan untuk membentuk sebuah tegangan yang murni. Dengan demikian, secara morfologis, tanaman ini tidak memiliki peranan yang dominan dalam komunitas mangrove. Contoh tanaman ini antara lain Excocaria, Aegiceras, Aegialitis, Xylocarpus, Camptostemon, Heritiera, Pempis, Scipipora, Osbornia, dan Pellichiera. Yang ketiga, asosiasi hutan mangrove merupakan jenis tanaman yang mampu beradaptasi dengan ekosistem pantai. Namun yang menjadi pembeda dari mangrove, ketidakmampuan mengeluarkan kelebihan zat garam dan dalam tubuh. Contoh jenis tanaman asosiasi diantaranya bintaro, rumput laut, pandan, tetapan, ketepen, nyemplung, bogen, atau hutan. Selanjutnya, fungsi ekosistem mangrove. Fungsi fisik yaitu yang pertama sebagai penjaga garis pantai, juga tebing sungai agar terhindar dari erosi atau abrasi. Yang kedua, mengendalikan intrusi dari air laut yang berperan sebagai pelindung daerah belakang hutan mangrove dari pengaruh buruk hempasan, gelombang, juga angin yang kencang. Yang ketiga, sebagai kawasan penyangga dari rembesan air lautan
Yang keempat, sebagai pusat pengolahan limbah organik. Yang kedua, fungsi ekonomis, yaitu yang pertama, sebagai sumber kayu untuk bahan bakar juga bahan bangunan bagi manusia. Yang kedua, bahan penghasil obat-obatan seperti daun bruguiera yang dapat digunakan sebagai obat penghambat tumor. Yang ketiga, dapat dijadikan lokasi ekowisata. Yang keempat, sebagai penghasil beberapa unsur penting seperti minuman, makanan, tanin, dan juga madu. Yang kelima, sebagai lahan untuk produksi pangan seperti udang. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi biologis. Yang pertama, sebagai tempat untuk mencari makanan, tempat memijah, tempat untuk berkembang biak berbagai organisme seperti ikan, udang, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai salah satu sumber plasma nutfah. Selanjutnya, potensi mangrove sebagai objek wisata. Mangrove memiliki potensi untuk dijadikan objek wisata jenis ekowisata. Menurut Hadi Noto tahun 1996 dalam Riana dan kawan-kawan tahun 2020, ekowisata adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan keaslian lingkungan alam, di mana terjadi interaksi antar lingkungan alam dan aktivitas rekreasi, konservasi, dan pengembangan antara penduduk dan wisatawan. Potensi yang dapat dikembangkan dalam hutan mangrove. Yang pertama, edukasi keanekaragaman jenis tanaman mangrove yang ada. Yang kedua, edukasi budidaya kepiting bakau. Yang ketiga, spot foto yang kekinian. Yang keempat, wisata kuliner olahan budidaya. Yang kelima, edukasi pembibitan mangrove. Yang keenam, produk-produk yang dihasilkan dari bahan tanaman mangrove. Selanjutnya, bagaimana cara pelestarian hutan mangrove? Banyaknya manfaat dan potensi yang dimiliki ekosistem mangrove membuat ekosistem ini patut untuk dijaga dan dilestarikannya. Selanjutnya, cara pelestarian mangrove. Yang pertama, melakukan pembibitan tanaman mangrove. Yang kedua, penanaman kembali hutan mangrove. Yang ketiga, restorasi hutan mangrove. Yang keempat, memperbaiki lingkungan sekitar mangrove. Yang kelima, pengelolaan tata ruang untuk perluasan kawasan hutan. Yang keenam, memberikan edukasi pentingnya hutan mangrove pada masyarakat. Itulah tadi video pembelajaran kita mengenai hutan mangrove. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan mangrove terbanyak di dunia. Nah, maka dari itu kita sebagai makhluk sosial perlu melestarikan lingkungan kita agar senantiasa bersih, terjaga, dan terhindar dari bencana. Nah, semoga dengan adanya video ini menambah pengetahuan teman-teman mengenai ekosistem mangrove. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.